Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah melihat video ini di YouTube. Sebelumnya, video ini merupakan tugas dari pemenuhan pelajaran ekonometrik yang diampu oleh Bapak Dr. Alphon Satrianto, SEME. Jadi di tugas kali ini kami ditugaskan untuk mencari data skripsi kakak-kakak sebelumnya, terkhususnya untuk jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, dari data skripsi kakak itu akan kami telah kembali dan kami analisa untuk kami regresikan menggunakan aplikasi, eh, terutama akan kami uji asumsikan dan kami regresikan. Jadi di sini kami mengambil data dari Kakak Novira Putri Ayunda dengan NIM 17060124 dengan tempat tanggal lahirnya di Bukit Tinggi 2 November 1997, jurusannya Ilmu Ekonomi. Dan untuk konsentrasinya itu yaitu Ekonomi Publik, Fakultas Ekonomi, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 31A dengan nomor telepon tersebut. Nah, saya memutuskan untuk menelaah data Kak Novia, yaitu dengan judul skripsi Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, Infrastruktur Transportasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dan terkhususnya menggunakan data time series. Jadi sebelumnya di sini terdapat data yang dimiliki dari skripsi tersebut, yaitu dia menggunakan data dari tahun 1980 sampai tahun 2019, yaitu datanya PDRB sebagai melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi, PMDN, penanaman modal dalam negeri, PMA, penanaman modal asing, dan ITR, indeks transportasi. Jadi dia menggunakan 3 variabel bebas, yaitu PMDN, PMA, ITR, yang akan dilihat pengaruhnya terhadap variabel terikatnya, yaitu PDRB, atau terhadap pertumbuhan ekonominya. Jadi di dalam skripsi ini memiliki rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana pengaruh penanaman modal dalam negeri atau PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua, bagaimana pengaruh penanaman modal asing atau PMA terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh infrastruktur transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, di dalam skripsi ini memiliki hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu H0 berbunyi, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi. H1 terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis 2, H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel PMA terhadap pertumbuhan ekonomi. H1 terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PMA terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis ketiga, H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel ITR terhadap pertumbuhan ekonomi, dan H1 terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel ITR terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan hipotesis yang keempat, H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PMDN, PMA, dan ITR terhadap pertumbuhan ekonomi, dan H1 terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PMDN, PMA, dan ITR terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi, sebelum kita melakukan regresi berganda, kita perlu melakukan uji asumsi klasik. Jika data atau model regresinya lulus terhadap semua uji asumsi klasik, baru data bisa untuk kita regresikan. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu melakukan uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas. Nah, jadi uji normalitas itu salah satu uji statistik yang digunakan untuk mengecek apakah suatu data memiliki distribusi normal atau tidak, dan berfungsi untuk mengetahui apakah uji normalitas yang kita miliki berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak.
Dengan catatan, distribusi normal adalah distribusi data yang simetris dan berbentuk lonceng. Nah, salah satu akibat dari uji normalitas adalah dapat membantu peneliti dalam menentukan metode analisis yang tepat untuk digunakan pada data penelitian mereka. Yang kedua, jika data terdistribusi normal, maka metode analisis parametrik dapat digunakan. Namun, jika data tidak terdistribusi normal, maka metode analisis non-parametrik dapat digunakan. Sebelumnya, di sini menggunakan aplikasi eFuse. Nah, dari hasil uji normalitas terhadap aplikasi eFuse, kita menggunakan uji normalitas dengan metode Jarque-Bera atau JB. Jadi, keputusan terdistribusi normal tidaknya residual secara sederhana dengan membandingkan nilai probabilitas JB atau Jarque-Bera hitung dengan tingkat alfa 0,05 atau 5%. Jadi apabila probabilitasnya JB hitung lebih besar pada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal, dan begitu juga sebaliknya apabila nilainya lebih kecil daripada 0,05, maka data tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual terdistribusi normal. Nah, nilai probabilitas JB hitung sebesar 0,02 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal, yang artinya asumsi klasik tentang kenormalan terpenuhi. Nah, di sini terdapat tabel uji normalitas menggunakan Jarque-Bera. Nah, kita bisa melihat di sini dapat diketahui nilai median, nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi, skewness kurtosis. Nah, untuk melihat dari uji normalitas, kita hanya melihat dari nilai probabilitas Jarque-Beranya. Nah, di sini untuk nilai probabilitas Jarque-Beranya yaitu 0,22, di mana ini merupakan lebih besar daripada 0,05, yang artinya model regresi yang digunakan pada skripsi ini itu lolos akan uji normalitas, artinya data terdistribusi normal. Selanjutnya, bagaimanakah cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pelanggaran normalitas, atau jika data yang kita model regresinya itu tidak lolos terhadap uji normalitas, ada beberapa langkah untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama, kita bisa menambahkan jumlah data, atau kita bisa menambahkan variabelnya, atau menambahkan tahun dari data kita. Yang kedua, melakukan transformasi data menjadi data log, atau datanya itu kita logkan. Yang ketiga, menghilangkan data ekstrim. Dan keempat, melakukan alat analisis lain. Yang kedua itu adalah uji asumsi multikolinearitas. Jadi, uji multikolinearitas ini adalah salah satu uji statistik yang digunakan untuk menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antar dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda yang memiliki fungsi untuk menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antar dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Jadi dapat disederhanakan, kita akan di dalam metode ini, regresi berganda ini memiliki beberapa nilai variabel bebas. Jadi kita harus memastikan dari setiap variabel bebas itu tidak memiliki hubungan yang kuat atau tidak memiliki korelasi yang tinggi. Karena jika setiap variabel bebas memiliki korelasi yang tinggi, maka kemampuan variabel bebas untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel terikat akan berkurang karena dia lebih terfokus terhadap si variabel bebas tersebut. Dan di sini terdapat dampak Nah, di sini ada beberapa dampak yang terjadi jika terjadinya multikolinearitas. Yang pertama, koefisien parsial regresi tidak terukur secara presisi. Oleh karena itu, nilai standar error-nya besar. Yang selanjutnya, perubahan kecil pada data dari sampel ke sampel akan menyebabkan perubahan drastis pada nilai koefisien regresi parsial. Yang ketiga, perubahan pada satu variabel dapat menyebabkan perubahan besar pada nilai koefisien regresi parsial variabel lainnya.
Yang keempat, nilai confidence interval sangat lebar, sehingga akan menjadi sangat sulit untuk menolak hipotesis nol pada sebuah penelitian jika dalam penelitian tersebut terdapat multikolinearitas. Nah, di dalam hasil uji multikolinearitas menggunakan aplikasi FUSE, kita bisa menggunakan metode FIF atau Variance Inversion Factor. Nah, jadi di dalam uji multikolinearitas itu bisa kita lihat dari centered FIF dari setiap variabel bebas. Nah, di sini dikatakan model regresi atau variabel bebas akan dikatakan lolos uji multikolinearitas jika nilai centered FIF-nya itu tidak lebih besar daripada 10 ataupun 5, karena ada beberapa buku yang menyatakan lolos uji multikolinearitas jika lebih kecil daripada 10 dan ada juga yang mengatakan tidak lebih dari 5. Nah, di sini untuk nilai variance inversion factor atau center FIF-nya dari PMDN itu 1,27, PMA 2,49, dan ITR 2,60. Dari ketiga variabel bebas ini, nilainya itu tidak lebih dari 5 ataupun tidak lebih dari 10. Sehingga untuk model regresi yang digunakan di dalam model regresi yang kita gunakan ini itu lolos terhadap hasil uji multikolinearitas dan dapat dikatakan bahwa model regresi ini tidak terjadi korelasi yang tinggi antar variabel sehingga lolos dari uji asumsi multikolinearitas. Nah, di sini ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi multikolinearitas atau jika data yang kita gunakan itu terjadi multikolinearitas. Yang pertama, kita bisa memperbesar ukuran sampel. Yang kedua, menghilangkan salah satu atau lebih variabel bebas atau kita memiliki 4 variabel bebas. Ternyata variabel A dan variabel B itu memiliki nilai terdapat multikolinearitas atau terdapat korelasi yang tinggi, sehingga kita bisa menghilangkan salah satunya, variabel A atau variabel B. Yang ketiga, kita bisa menggabungkan data time series dan cross section atau data panel. Yang keempat, melakukan transformasi data. Nah, uji asumsi yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Jadi, uji heteroskedastisitas ini adalah salah satu uji statistik yang digunakan untuk mengetahui ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Nah, fungsinya untuk menguji apakah variansi dari residual suatu model statistik terdistribusi normal secara merata atau tidak. Nah, dalam prakteknya, uji heteroskedastisitas ini sangat penting, karena jika terjadi heteroskedastisitas, maka estimasi koefisien regresi menjadi tidak efisien dan mengurangi kualitas prediksi model. Oleh karena itu, jika model terkena heteroskedastisitas, perlu dilakukan transformasi data atau penggunaan metode regresi yang tahan terhadap heteroskedastisitas, seperti regresi dengan meminimumkan kesalahan absolut atau absolute deviation regression, atau regresi robust atau robust regression. Jadi di dalam penelitian skripsi ini itu kita menggunakan metode Glatzer. Jadi di dalam FUS itu ada beberapa metode yang bisa kita lakukan untuk menguji heteroskedastisitas seperti Glatzer, White, dan Robust atau lain sebagainya. Jadi pada penelitian ini kita menggunakan metode Glatzer. Itu kita bisa lihat dari nilai probabilitas chi-square yang sebaris dengan ops R-square-nya, yaitu sebesar 0,5048. Nah, penelitian ini bisa dari model regresi ini bisa dikatakan lolos uji heteroskedastisitas jika nilai probabilitas chi-square of R-square-nya itu lebih besar daripada 0,05. Nah, di sini kan dia 0,50, yang artinya dia lebih besar pada 0,05. Maka dapat dikatakan pada model regresi pada penelitian ini itu tidak terjadinya heteroskedastisitas atau lolos terhadap uji asumsi heteroskedastisitas.
Nah, bagaimanakah cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi jika terjadinya heteroskedastisitas terhadap model regresinya? Yang pertama, kita bisa melakukan transformasi model menjadi regresi logaritma atau logaritma natural, atau data kita itu kita logaritmakan atau kita log. Yang kedua, kita bisa melakukan menambahkan data. Yang ketiga, menggabungkan data time series dan cross section. Nah, yang keempat itu ada uji autokorelasi. Jadi, uji autokorelasi ini salah satu uji statistik yang digunakan untuk menunjukkan apakah dalam suatu model regresi ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T kurang 1 atau sebelumnya. Atau yang berfungsi untuk menguji keberadaan autokorelasi atau ketergantungan antar data pada suatu deret waktu. Jadi, uji autokorelasi ini hanya dilakukan pada data time series, karena pada uji autokorelasi ini kita melihat kesalahan pengganggu dari periode T ke periode T kurang 1, atau pada periode sekarang ke periode pada tahun sebelumnya. Jadi kita melihat bagaimanakah ketergantungan antar data dari setiap tahun pada model regresi yang kita gunakan di dalam penelitian. Nah, dalam hasil uji autokorelasi yang digunakan pada penelitian ini, itu menggunakan metode Brose-Geoffrey Serial Correlation LM Test. Nah, di dalam metode Brose-Geoffrey Serial Correlation LM Test ini, untuk mengetahui apakah data di dalam penelitian itu lolos terhadap uji autokorelasi, itu bisa dilihat dari nilai probability chi-square. Jadi, nilai probability chi-square ini harus besar pada 0,05. Nah, dari data penelitian yang saya miliki, di dalam data skripsi ini, itu memiliki nilai probability chi-square 0,8916, yang artinya nilai probability chi-square yang 0,89 ini lebih besar pada 0,05. Artinya, dalam model regresi yang saya miliki, itu tidak terjadinya autokorelasi, sehingga atau dapat dikatakan data tidak berkorelasi terhadap data-data dari tahun sebelumnya, sehingga data lolos terhadap uji asumsi autokorelasi. Nah, dari keempat, oke, lanjut dulu. Nah, ada cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah autokorelasi atau data yang kita miliki ternyata tidak lolos terhadap uji autokorelasi. Yang pertama itu melakukan transformasi model menjadi regresi logaritma atau natural. Yang kedua, ditambahkan data. Dan selanjutnya itu kan kita sudah menjelaskan ada 4 uji asumsi yang bisa kita lakukan, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, dan uji autokorelasi. Dan dapat catatan, autokorelasi hanya bisa dilakukan pada data time series saja. Nah, dari keempat data ini ternyata itu semuanya lolos terhadap uji asumsi klasik, sehingga kita bisa melakukan bisa kita regresikan dari model yang kita miliki. Kita jelaskan. Nah, di sini terdapat hasil dari regresi kita. Sebelum kita melakukan regresi berganda, kita harus bisa melihat dari uji T, uji F, uji determinan, baru bisa kita interpretasikan terhadap regresi bergandanya. Jadi yang pertama itu adalah uji T. Jadi uji T ini dengan catatan H0 itu tidak terdapat pengaruh dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat, dan H1 itu variabel bebasnya berpengaruh terhadap si variabel terikat. Nah, di sini jika probabilitas lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi dari data regresi kita ini terdapat variabel PMDN, PMA, dan ITR, kita bisa melihat dari probabilitasnya. Di sini probabilitas PMDN itu 0,21,
PMA 0,93 dan ITR 0,00. Jadi di sini ada PMDN dan PMA itu lebih besar daripada 0,05 dan ITR itu lebih kecil daripada 0,05. Nah, dapat kita interpretasikan PMDN dan PMA itu dia H0-nya diterima atau dapat dijabarkan. PMDN ini tidak terdapat pengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Karena nilai dari PMDN ini kan 0,212 yang artinya lebih besar pada 0,05. Yang kedua yaitu PMA dengan nilai probabilitas 0,93 yaitu lebih besar daripada 0,05. Yang artinya H0 itu diterima dan H1 ditolak. Sehingga dapat dijelaskan bahwa PMA tidak terdapat pengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, yang variabel ketiga yaitu ITR itu nilainya 0,00, yaitu lebih kecil daripada 0,05. Maka H0-nya kita tolak dan H1 diterima. Artinya, ITR ini memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi di dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Jadi, dari ketiga variabel bebas itu yang memiliki pengaruh secara signifikan yaitu ITR, dan PMDN dan PMA itu tidak memiliki pengaruh secara signifikan. Saya jelaskan lagi, PMDN ini penanaman modal dalam negeri, PMA penanaman modal asing, dan ITR indeks transportasi. Nah, selanjutnya itu UJF. Kecil dia, bentar ya. Nah, UJF, jadi UJF ini kita akan menolak H0 jika probabilitas F statistik lebih kecil pada 0,05. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi di sini kita bisa melihat probabilitas F statistiknya itu, probabilitas F statistik itu 0,00. Yang artinya itu lebih besar daripada 0,05. Maka terjadi pengaruh setiap variabel terhadap variabel terikat atau pengaruh maka pengaruh setiap variabel bebas terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga ketiga variabel ini jika disatukan bersama-sama, maka mereka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga itu uji determinan. Jadi bisa kita lihat dari R square-nya itu 0,717786. Yang artinya itu menjelaskan seberapa besar kemampuan variabel bebas untuk menjelaskan si variabel terikatnya. Atau bisa kita jabarkan kemampuan variabel PMDN, PFA, ITR terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi itu dapat dijelaskan sebesar 71,7% dan sisanya itu dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam perhitungan regresi atau dari variabel errornya. Jadi variabel bebas ini dapat menjelaskan perubahan dari pertumbuhan ekonomi itu sebesar 71,7%. Nah, selanjutnya baru kita bisa meregresikannya. Jadi kan persamaan garis regresi berganda itu Y itu pertumbuhan ekonomi yang merupakan variabel terikat sama dengan A ditambah B PMDN ditambah B PMA ditambah B ITR ditambah error atau variabel yang tidak dimasukkan ke dalam dalam perhitungan penelitian ini. Nah, kita bisa memasukkan rumus persamaan garis bergandanya itu nilai setiap koefisien nih. Kan C ini min 7,34. Sini maaf salah ketik di sini pertumbuhan ekonomi sama dengan min 7347520 ditambah koefisien PMDN-nya itu 0,103 dan koefisien PMA-nya min 3,50 dan ditambah koefisien ITR 27,44. Nah, dari persamaan ini bisa kita interpretasikan atau bisa kita jelaskan. Jadi, jika
setiap variabel bebas ini tidak ada atau bernilai nol, maka maka nilai konstan dari pertumbuhan ekonomi ini akan berkurang 7,734 satuan. Ini C min 734, artinya dia akan berkurang 7,341 satuan. Yang kedua itu yaitu PMDN. Jadi PMDN, jika PMDN mengalami kenaikan satu satuan, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,103 satuan. Jika PMA dan variabel selanjutnya PMA, jika PMA mengalami kenaikan satu satuan, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun sebesar 3,51 satuan. Dan untuk ITR, jika mengalami kenaikan satu satuan, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 27,44 satuan. Jadi, di sini untuk yang memiliki hubungan yang negatif yaitu PMA. Jadi jika PMA-nya naik satu satuan, pertumbuhan ekonominya akan berkurang sebesar 3,5. Sedangkan untuk PMDN dan ITR itu berpengaruh berhubungan positif. Jadi atau bisa dijelaskan untuk si PMDN ini kan berpengaruh positif. Kalau PMDN-nya naik satu satuan, si pertumbuhan ekonominya akan meningkat 0,103 satuan. Tetap itu untuk hubungannya positif, tetapi tidak berpengaruh secara signifikan. Ini tidak berpengaruh secara signifikan bisa kita lihat dari uji T tadi. Untuk PMA dia akan naik satu satuan, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun sebesar 3,50 satuan. Jadi hubungannya itu positif negatif, tetapi untuk berpengaruhnya dia tidak berpengaruh secara signifikan. Dan untuk ITR, dia jika mengalami kenaikan satu satuan, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 27,44 satuan. Dan untuk itu hubungannya dia positif, dan untuk pengaruhnya dia akan berpengaruh secara signifikan. Mungkin itu penjelasan saya terhadap hasil penelitian dari skripsi sebelumnya. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang dari uji asumsi dan juga regresi berganda yang menggunakan EVIS pada penelitian skripsi tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.